Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Seberapa Tidak Etisnya Kamu. Sebelum kami mempresentasikan artikel tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Riusya Putra. Dan saya Fakhrul Razi. Apakah Anda pemimpin yang etis atau manajer yang etis? Anda mungkin tidak menjawabnya. Sebagian dari kita percaya bahwa kita etis dan tidak memihak. Kami membayangkan kami adalah sebuah pembuat keputusan yang besar dan sebuah pembuat keputusan yang baik. Mampu secara objektif menilai calon pekerjaan atau kesepakatan dan mencapai kesimpulan yang adil dan rasional yang sesuai dengan kepentingan terbaik dan organisasi kami. Tetapi lebih dari 2 dekade penelitian menegaskan bahwa pada kenyataannya kebanyakan dari kita sangat kekurangan dari persepsi kita yang meningkat. Gagasan psikolog Yale David Armour. Kita tertipu oleh apa yang psikolog Yale David Armour sebut ilusi objektivitas, yaitu gagasan bahwa kita bebas dari prasangka yang begitu cepat kita kenali pada orang lain. Terlebih lagi, prasangka yang tidak disadari atau tersirat ini dapat bertentangan dengan keyakinan yang jelas yang kita pegang secara sadar. Prasangka tersirat. Prasangka dari keyakinan bawah sadar. Prasangka ini muncul dari kecenderungan biasa dan tidak disadari untuk membuat asosiasi, seperti kebanyakan orang yang berpikiran adil, berusaha untuk menilai orang lain sesuai dengan kelebihan mereka. Tapi dalam penelitian, ini menunjukkan bahwa orang malah sering menilai menurut stereotip dan sikap bawah sadar atau prasangka tersirat. Prasangka tersirat ini berbeda dari prasangka yang disadari, seperti rasisme atau seksisme yang terang-terangan. Hal ini juga berkaitan dengan gambar yang menyandingkan pria kulit hitam dan kekerasan, serta menggunakan wanita sebagai objek seks, dan menyiratkan bahwa penyandang cacat fisik adalah lemah mental, dan orang miskin itu malas. Tes asosiasi implisit (IAT) pada pertengahan tahun 1990-an, Tony Greenwald, seorang profesor psikolog di University Washington, mengembangkan alat eksperimental yang disebut tes asosiasi implisit atau IAT untuk mempelajari prasangka yang tidak disadari. Tes ini mengungkap prasangka tersirat dengan mendeteksi perubahan halus dalam waktu reaksi yang dapat terjadi saat peserta tes diminta untuk memasangkan kumpulan kata dan wajah yang berbeda. Subjek yang secara sadar percaya bahwa mereka tidak memiliki perasaan negatif terhadap, katakanlah, orang Amerika kulit hitam atau orang lanjut usia yang cenderung lebih lambat mengasosiasikan wajah orang tua atau kulit hitam dengan kata-kata baik daripada mengasosiasikan wajah muda atau kulit putih dengan kata-kata yang baik juga. Beberapa kasus yang terjadi dalam pengambilan keputusan dengan prasangka implisit. Dalam eksperimen terkontrol, psikolog Laurie Rudman di Rutgers dan Peter Glick di Lawrence University meneliti hubungan antara stereotip gender yang tersirat dan keputusan perekrutan mereka. Dalam hal itu, terdapat bahwa mereka cenderung memilih wanita yang berkualitas, seperti maskulin, ambisius, mandiri, dan feminim. Dalam kasus Price Waterhouse v. Hopkins, Profesor Psikolog Susan
Fiski berpendapat bahwa potensi pengambilan keputusan yang bias melekat pada sistem atau melekat di sistem di mana seorang memiliki status yang berbeda atau solo, yaitu sistem di mana orang tersebut satu-satunya, seperti satu-satunya wanita, satu-satunya orang Afrika Amerika, atau satu-satunya orang dengan disabilitas dan sejenisnya. Demikian juga dengan kasus Thomas V. Kodak tahun 1999 yang ditemukan bahwa dia ada diskriminasi ras yang terselubung dan tidak disadari. Oke, baiklah, sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Farozi. Baiklah, poin kedua yang menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak etis yaitu pilih kasih dalam grup atau berprasangka yang mendukung kelompoknya. Pilih kasih dalam kelompok sama dengan memberikan kredit ekstra untuk keanggotaan grup seperti teman, kerabat, atau kolega. Hal ini juga bisa dilihat ketika mereka yang mayoritas atau mereka yang berkuasa mengalokasikan sumber daya yang langka seperti pekerjaan, promosi, dan hipotek. Kepada orang-orang seperti mereka secara efektif mendiskriminasi mereka yang berbeda dari mereka. Dalam kata lain, yang berbeda dianggap tidak etis, membantu orang yang dekat dengan kita seringkali dipandang baik. Pikirkan tentang jumlah perusahaan yang secara eksplisit mendorong hal ini dengan menawarkan bonus perekrutan kepada karyawan yang merujuk teman mereka untuk mendapatkan peluang kerja. Apakah Anda bias? Berdasarkan tes asosiasi implisit yang menguji untuk membuat kelompok asosiasi berdasarkan jenis orang dengan total 2,5 juta tes online menghasilkan bahwa bias yang tidak disadari terdiri atas 1. Tersebar luas. Setidaknya 75% pengambil tes menunjukkan bias implisit yang menyukai kaum muda, kaya, dan kulit putih. Yang kedua, kuat. Keinginan sadar belaka untuk tidak bias tidak menghilangkan bias implisit. Yang ketiga, bertentangan dengan niat dasar. Yang ketiga, bertentangan dengan niat sadar. Meskipun orang cenderung melaporkan sedikit atau tidak ada bias yang disadari terhadap orang Afrika Amerika, Arab Amerika, Yahudi, pria, gay, lesbian, atau orang miskin, mereka menunjukkan bias substansial pada tingkat implisit. 4. Derajat yang berbeda tergantung pada status kelompok. Anggota kelompok minoritas cenderung menunjukkan preferensi implisit yang lebih sedikit untuk mereka. 5. Membuat kelompok sendiri daripada bergabung dengan anggota kelompok mayoritas mereka. Misalnya, orang Afrika Amerika melaporkan preferensi yang kuat untuk kelompok mereka pada tingkatan eksplisit tetapi menunjukkan preferensi implisit yang relatif kurang dalam pengujian. Sebaliknya, orang kulit putih Amerika melaporkan bias eksplisit yang rendah untuk kelompok mereka tetapi bias implisit yang lebih tinggi. Apakah Anda bersedia mengambil risiko berada dalam kelompok yang dirugikan oleh keputusan Anda sendiri? Pada proses peminjaman bank di Amerika Serikat, beberapa petugas cenderung menolak aplikasi hipotek dari orang kulit hitam daripada orang kulit putih, walaupun mereka memiliki kualifikasi yang sama. Psikolog sosial David Messick berpendapat bahwa favoritisme dalam kelompok lebih cenderung menjadi akar dari pinjaman diskriminasi tersebut. Poin yang ketiga yaitu mengklaim prasangka reputasi yang mendukung Anda. Wajar jika orang sukses memiliki pandangan positif tentang diri mereka sendiri, tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang menganggap diri mereka di atas rata-rata dalam berbagai ukuran, mulai dari kecerdasan hingga kemampuan mengemudi. Eksekutif bisnis tidak terkecuali, kita cenderung melebih-lebihkan kontribusi individu kita kepada kelompok, yang terus terang cenderung mengarah pada rasa berhak yang berlebihan. Kita menjadi penerima manfaat yang tidak tahu, malu, dan berulang kali dari bias yang tidak disadari ini. Dan semakin kita hanya memikirkan kontribusi kita sendiri, semakin kurang adil kita menilai orang lain dalam bekerja bersama kita. Contoh penelitian laboratorium Harvard, Eugene Caruso, Nick Epley, dan Mike Bazerman baru-baru ini meminta siswa MBA dalam kelompok belajar untuk memperkirakan bagian mana dari pekerjaan kelompok mereka yang telah dilakukan masing-masing. Jumlah kontribusi semua anggota tentu saja harus berjumlah 100%. Tetapi peneliti menemukan bahwa total untuk setiap kelompok studi rata-rata 139%. Dalam studi terkait, Caruso dan
Rekan-rekannya mengungkapkan perkiraan berlebihan yang merajalela oleh penulis akademis atas kontribusi mereka untuk proyek penelitian bersama. Sayangnya, namun tidak mengherankan semakin jumlah total upaya kelompok diperkirakan melebihi 100%. Dengan kata lain, semakin banyak reputasi yang diklaim setiap orang. Semakin sedikit pihak yang ingin berkolaborasi di masa depan. Poin keempat dari penyebab pengambilan keputusan yang tidak etis yaitu konflik kepentingan. Bias kelompok kepentingan yang mendukung mereka yang dapat menguntungkan Anda. Semua orang tahu bahwa konflik kepentingan dapat menyebabkan perilaku korup yang disengaja, tapi banyak eksperimen psikologis yang menunjukkan betapa kuatnya konflik semacam itu dapat secara tidak sengaja membelokkan pengambilan keputusan. Berdasarkan artikel HBR November 2002, Mike Bezalman, Josh Lowenstein, dan Don Murray, Why Good Accountants Do Bad Audits, yang menguji penelitian tentang pengaruh konflik kepentingan menunjukkan bahwa dunia kerja penuh dengan situasi di mana konflik semacam itu menyebabkan para profesional yang jujur dan etis tidak sengaja dan tidak sadar membuat rekomendasi yang tidak masuk akal dan tidak etis. Berusaha lebih keras tidak cukup. Ketika perusahaan terus jatuh ke dalam skandal keuangan dan kehancuran, perusahaan menanggapi dengan program pelatihan etika untuk manajer. Dan banyak sekolah bisnis terkemuka di dunia telah menciptakan kursus baru dan memimpin jabatan profesor ini di bidang etika. Hal tersebut masih diragukan karena untuk melakukan itu, pelatihan etika harus diperluas untuk mencakup apa yang sekarang diketahui tentang bagaimana pikiran kita bekerja, dan harus memaparkan manajer secara langsung pada mekanisme bawah sadar yang mendasari pengambilan keputusan yang bias. Dan itu harus memberi manajer latihan dan intervensi yang dapat membasmi bias yang mengarah pada keputusan yang buruk. Berikut adalah cara menyadari prasangka bawah sadar mereka dengan 3 kategori umum. Yang pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data untuk mengungkapkan kebenarannya. Mendapatkan data tersebut adalah memeriksa keputusan kita secara sistematis. Yang pertama dengan periksa kendali dengan rinci. Yang kedua melakukan tes IET. Yang kedua, memperluas proses pengambilan keputusan dengan menggunakan daftar nama yang luas. Yang ketiga, membentuk lingkungan seperti hakim di persidangan, manajer dalam organisasi.